Ya Allah, Put, ini gimana ya? Udah baca-bacaan aja, baca-bacaan. Akhirnya saya baca-bacaan dong, ayat kursi segala macam saya baca-bacain pakai tasbih. Allahu la ilaha illallah. Udah kayak gitu sampai tarik-tarikan tasbih saya sama adik saya. Ngomong anjing, masa kayak gitu? Sambil dilepas tasbih hancur berantakan. Si ibunya datang sekitar abis maghrib, terus nyiramin sekalian dibacain sudut-sudut rumah, dibacain, disiramlah di atas teras. Tiba-tiba ada suara dari atas guzuk itu kenceng banget, kayak orang lari. Di kamar ibu saya tuh ini pintu goyang sendiri. Itu tuh sosoknya di situ. Cuman kayak gitu Kak, gerak-gerak. Ya Allah itu di situ Kiki. Ya Allah itu siapa kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Kak Yuliani. Wah, gimana Kak kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Yeah. Nah, sebelum Kak Yuliani ini menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Kak. Ya, saya juga terima kasih udah diundang. Ya, sama-sama gitu kan. Udah meluangkan waktunya lo datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih Kak ya. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Kak Yuliani ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kak ya. Oke, Kak, ngomong-ngomong pada video kali ini katanya Kakak punya pengalaman tinggal di rumah gitu kan, dan rumah tersebut ngalamin beberapa gangguan sampai akhirnya pindah rumah tuh Kak. Iya. Kalau boleh tahu tuh daerah mana itu Kak? Daerah Manggarai. Manggarai, oke. Dan itu tahun berapa kejadian itu tuh? Tahun 2008. 2008 sampai akhirnya karena gangguan itu akhirnya tuh pindah rumah. Memang di situ berapa lama? Di situ awalnya sih di rumah nenek dulu. Oh, rumah nenek dulu ya. Rumah nenek dulu. Baru sampai akhirnya pindah gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua ini udah pada penasaran nih Kak ya. Tahan dulu kali ceritanya Kak. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak, silakan Kak kopinya nih Kak. Bah, kopinya enak itu Kak, ya kan Kak? Enak banget. Enak banget. Udah siap Kak ya? Ya, siap. Oke. Langsung aja kita sikat. Rumah nenek, almarhum nenek ini dijual, ya kan. Jadi saya tinggal di situ sama ada 5 kepala keluarga. Itu beramai-ramai lah, tapi dalam ruangan tuh disekat-sekat gitu Kak. Karena udah dijual, udah pada punya rumah sendiri masing-masing. Jadi cuman kepala rumah tangga tuh cuman di keluarga saya aja adanya. Cuman ada 4 orang di situ. Karena berhubung orang tua saya dapat rumahnya
di belakang rumah nenek saya. Jadi harus direnovasi ulang. Jadi kita minta sama pemilik rumah yang beli rumah almarhum nenek saya ini untuk minta waktunya beberapa bulan selama pembangunan rumah baru yang dibeli bapak saya. Akhirnya saya di rumah nenek itu cuman berempat, itu rumah udah pada kosong, ruang-ruang udah kosong, udah gelap lah, cuman rumah saya aja yang terang. Itu waktu itu bulan Ramadan. Awalnya saya disuruh cuci piring sama ibu saya habis sahur. Itu tuh kayak ada yang nimpuk pasir dari ruangan yang deket toilet. Temen saya ada tuh waktu itu saksinya. Temen saya sampai, kita lihat-lihatan saya lagi cuci piring. Tiba-tiba pasir jatuh di depan temen saya di depan kompaan lagi itu lagi berdiri. Saya berpikirnya positif, nggak ada apa-apa. Udah habis ini kita langsung sholat subuh bareng-bareng ke masjid, udahlah. Udah seiring berjalannya waktu, orang tua saya juga sempat ngeliat, karena kan rumah udah bener-bener namanya rumah kosong, nggak ada orang sama sekali ya, Kak. Udah dipindah semua, cuman ada barang-barang yang nggak layak pakai, kayak jadi gudang terbengkalai itu rumah. Kita bener-bener harus bertahan di situ sampai rumah selesai renovasi. Setelah itu bapak saya ngelihat sosok kepala, hanya kepala aja, tapi rambutnya panjang banget. Tapi orang tua saya nggak berani cerita sama saya. Ternyata yang pemilik rumah yang beli rumah almarhum nenek saya ini minta kalau bisa cepet-cepet dikosongin, karena rumah juga mau direnov, rumah almarhum nenek saya yang dibeli ini. Akhirnya udahlah, mau nggak mau bapak saya mempercepat rumah yang direnov, rumah yang baru bapak saya beli ini. Bagaimana caranya? Yang penting di keramik aja dulu, belum di tembok, belum dicat, belum di plester. Ya udahlah, dirapihin, dikeramikin sama kamar mandi. Yang penting kita pindah. Setelah pindah, bapak saya baru cerita, ini ternyata kemarin, mau tahu nggak kamu kenapa, Pak? Kenapa papa juga mau pindah cepet-cepet? Kenapa, Pak? Takut kamu diganggu sama sosok ini. Kepala, rambutnya panjang, hanya kepala aja terbang. Ternyata itu tuh yang ganggu saya waktu cuci piring. Yang nimpuk itu ya? Iya, yang nimpuk itu. Wah, kok papa nggak cerita gitu kan? Iya, karena takutnya kamu jadi takut. Ya udah. Setelah itu kita kan udah masuk ke rumah ya, pintu rumah. Posisinya rumah itu rumah saya yang baru ini nih, masuk gang, terus gang lagi. Masuk ke gang lagi, 2 rumah dari rumah saya, itu baru rumah saya, rumah ketiga. Nah di situ tuh posisinya rumah, ruang tamu, kamar orang tua saya, kamar saya, dapur, baru kamar mandi. Terus ada tangga gitu untuk jemuran aja. Ya kejadian yang pertama itu saya dimimpiin, Kak. Dimimpiin sama sosok kakek-kakek. Kakek-kakek itu kayak ngejar saya jauh banget. Saya tuh lari sampai kencang banget. Kata bapak saya, ini kenapa nih anak teriak-teriak? Saya baca bismillah tuh nggak bisa. Bismillah, Allahu Akbar tuh nggak bisa, kayak direp-rep gitu. Akhirnya kata bapak saya langsung buka pintu, kenapa yuk gitu. Gak tahu Pak gitu, ada mimpi gitu. Setelah mimpi itu udah makanya kalau mau tidur baca doa, kata orang tua saya gitu kan. Setelah itu tiba-tiba saya matiin lampu lagi, saya tidur celentang, tiba-tiba itu gitar ngegenjreng sendiri. Genjreng, saya bangun lagi dong Kak. Hah, kok bisa ngegenjreng sendiri? Langsung keluar lagi, bilang sama orang tua saya, Pak ini gitar ngegenjreng sendiri. Oh tikus kali, orang tua saya berpikirnya tuh nggak mau negatif, positif terus, biasanya tuh nggak takut gitu kan. Makanya tidur aja, kalau nggak berani
pindah ke kamar mama. Ya udah pindah. Nah saat itu kan orang tua saya itu ibu saya lagi hamil Kak, lagi hamil adik saya nih. Nah kebetulan kata orang tua saya kalau bisa nih kan menyambut ada bayi, kalau bisa nih direnovasi aja dulu nih tembok biar nggak ada batu res-resan, karena kan dulu temboknya masih tembok batu bata Kak pada saat itu, belum mandi cat, belum apa gitu kan, karena nanti takut nanti ada bayi ngerasa keganggu. Ya udahlah, adik saya lahir masih nggak ada apa-apa. 2 tahun berjalan baik-baik aja, tapi di atap rumah itu udah mulai gerasak gerusuk kagak karu-karuan, kayak kucing lari, kayak orang kucing berantem lari-larian gubrak-gubruk. Terus kata orang tua saya, ini kayaknya ada yang ngebuang kucing apa gimana, tapi kayak ngebuang kucing nggak mungkin setiap hari deh Kak, ya kan. Saya ngomong sama ibu saya, nggak mungkin deh kayaknya kalau setiap hari. Terus kata ibu saya, iya tahu mama, tuh kucingnya tuh suka emang ada kucing aja lewat Kak, kucing hitam lah, kucing apa. Enggak mah, itu bukan kucing kayaknya. Ya udah, emang suasana rumah tuh kayaknya hawanya panas, rumah itu panas. Nah akhirnya bapak saya bilang, udah besok dicek aja lagi, takutnya itu emang kucing kayak pengen kawin kali apa gimana gitu. Ya udah, tapi kok tiap hari Pak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kan saya ke Jogja nih, tur ke Jogja sama dari sekolahan saya tuh Kak. Saya 7 hari, selama 7 hari di Jogja tuh nggak tahu dong kondisi rumah seperti apa gitu kan. Ditelepon lah selama 4 hari di Jogja, ditelepon sama orang tua saya, Yul, si Putri nih kenapa? Putri nangis terus, mungkin kangen kali sama kakaknya gitu, kata orang tua saya. Kangen, iya deh nanti udah kakak bawain oleh-oleh nih gitu kan. Udah selesai itu pulanglah saya kan ke rumah. Barulah saya ngalamin tuh adik saya tuh sehari nangis terus, nangis lagi. Kenapa sih Put gitu kan, kok masih nangis, ini kakak udah pulang gitu kan. Nggak apa-apa, tapi namanya anak kecil nggak ada ngomong apapun kan Kak, kita cuman nebak-nebak aja. Orang tua saya udah bawa ke tukang urut, udah bawa ke rumah sakit segala macam, tetap aja nggak, masih kayak gitu. 2 hari setelah adik saya juga nangis terus, saya ngerasa curiga kayak gini, kok nangisnya tuh di jam-jam maghrib sampai habis subuh, azan subuh, kok kayak gini terus gitu kan, kayak ada yang aneh deh gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Mah bisa nggak Mah kalau nanti kita cari orang yang bisa gitu kan, kita lihat gitu ini ada apa gitu. Ya udah dicari tahu lah sama ibu saya, cari tahu lewat tetangga sekitar, ada nggak yang tahu orang yang bisa ngelihat apa gitu, biar dipegang dilihat gitu ya. Adik saya langsung diinfoin rumahnya di situ, dia deket lah dari rumah kan, cuman beda wilayah. Datanglah saya sore itu nanti ya, karena ada pasien juga dianya kan. Saya datang, adik saya udah tuh, bagian adik saya dipegang sama dia, dipegang. Wah Bu, emang ada yang ganggu anaknya katanya gitu. Terus gimana Bu caranya biar nggak ngeganggu, kata ibu saya gitu. Caranya biar aja nanti saya datang, ibu sediain aja bawang putih sekantong plastik, digejrak gitu katanya, ditaruh di ember, nanti tambahin garam, nanti saya baca. Dia bilang kayak gitu. Itu besokannya dia baru mau datang. Ya setelah saya pulang dari rumah si ibu yang A ini nih, dia tuh adik saya nggak mau masuk maghribnya tuh ke rumah. Saya perhatiin lagi, ada apa ini ya Allah, kenapa ya adik saya begini terus, kata saya gitu. Put sini masuk nggak apa-apa, nggak mau. Ibu saya sampai capek banget gitu kayaknya, ini gitu ngimbanginnya gitu kan, maunya apa, karena masih kecil gitu kan, belum bisa ngomong apa-apa kan, kita cuman tahu menebak-nebak aja. Akhirnya nunggu besok si ibunya datang sekitar abis maghrib, baru datang ke rumah.
terus nyiramin, sekalian dibacain sudut-sudut rumah, dibacain, disiram lah di atas teras, bro. Seember-embernya itu bawang putih semua sampai baunya menyengat gitu. Tiba-tiba ada suara dari atas, guzuk, itu kencang banget, kayak orang lari, tapi sosoknya tuh kayak besar gitu, lari dari belakang ke depan sampai pot dari tetangga saya yang ada di atas tembok jatuh, kubrak gitu kan. Wah, udah pergi kali pikiran kita semua tuh, mungkin udah pergi kali orang itu, dia tuh udah pergi, kata orang tua saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tidur dengan nyenyak ya adiknya, katanya si ibu yang A ini bilang seperti itu. Nah akhirnya ternyata enggak juga Kak, masih seperti itu juga. Teriak-teriak lah adik saya tuh, ngamuk nggak karu-karuan. Ya H+2 setelah ibu A ini datang kan masih seperti itu ya Kak. Akhirnya ibu saya mencoba untuk panggil om saya nih. Om saya ditelepon, tolong bisa nggak obatin ini nih anak gue gitu kan, bahasanya dia tuh, biar dia tuh bisa nyenyak tidurnya gitu kan. Ya udah, dia datang lah ke rumah tuh maghrib saat itu. Ya udah, beli sate katanya dia gitu, sate 20 tusuk, satenya sate kambing. Sate kambing, ini dia yang minta katanya. Yang bener, masa sih, kita kan nggak percaya, antara percaya dan nggak percaya ya, masa sih minta sate, bohong kali, kata saya gitu kan. Ternyata diminta sate, taruh di piring sama rokok sebungkus kalau nggak salah itu dulu, ditaruh di atas, bener-bener makan kayak orang makan. Habis semuanya, habis sampai rokok-rokoknya. Apa ini kucing apa enggak, emang bener-bener nggak ada sisa sama sekali. Akhirnya udahlah, tetap masih kejadian gitu, tapi digambarin sama om saya sosoknya ini nih, karena kita nggak pernah ngelihat sosok tersebut kan. Akhirnya digambarin sosoknya itu kayak bertanduk, giginya runcing gitu ke depan 2, sama rambutnya panjang, cewek cowok 2 orang ternyata. Ya udah, ini yang bener nih, saya antara percaya dan tidak percaya. Yang bener ini nih, sosoknya seperti ini, karena saya meragukan om saya tuh bisa seperti itu gitu kan. Ya ntar percaya buktiin aja, kata dia kayak gitu. Gimana kita mau buktiin, karena kan sosoknya ini nggak pernah memperlihatkan, cuman memperlihatkan dia tuh dari kayak suara-suara aja gitu di atap. Nah setelah itu bapak saya kan pergi keluar kota dong, jadi kita cuman ada berempat di rumah, adik saya 2 orang, saya, ibu saya. Nah akhirnya dalam jangka waktu 3 hari itu masih berturut-turut nangis terus adik saya, maghrib nggak mau keluar, nggak mau masuk, maunya di luar, sampai saya bilang, "Mah udah tunggu subuh." Ya akhirnya saya telepon bapak saya, karena bapak saya ada di luar kota saat itu kerja. Saya telepon, "Pah, ini kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus gitu, kayaknya gangguannya bener-bener parah banget gitu kan." Ya udah, nanti papa telepon ke bos Ari dulu sebentar gitu kan, gimana caranya nanti biar dibantu sama bos Ari gitu kan. Ditelepon lah bos bapak saya ini gitu kan. Bos bapak saya langsung hubungin saya langsung, "Gimana yuk keadaan Uti, katanya nangis terus." Nggak, udah. "Iya nih bos, gimana ya, saya juga bingung." "Ya udah, besok siang kamu kesini ke daerah Cibubur," kata dia gitu. "Nanti saya temuin sama ibu yang bisa nih, Bu Aji gitu kan, yang biasa ngurutin anaknya bos bapak saya ini." Ya udah, saya datang besokannya nih bareng ibu saya, datang ke rumahnya, ketemulah sama si ibu ini nih. Ketemu sama si ibu itu, belum dipegang adik saya udah nangis. Terus, sini adek, sini, baru digituin langsung dipegang tuh nangis kejer banget. Nah di dalam rumah bosnya bapak saya itu kan ada piaraannya anjingnya, langsung gonggong kenceng banget itu, kata si ibunya. "Ini kayaknya ada ini tuh anjingnya aja sampai ngegonggong," katanya gitu. "Udah, nanti saya kasih air, bisa tidur nyenyak, adiknya nggak diganggu lagi," katanya gitu. Udahlah, setelah itu kita pulang.
tetap aja masih kayak gitu Kak, nggak ada perubahan sama sekali. Maghrib nggak mau masuk, sampai subuh nangis lagi. Akhirnya saya telepon lagi dong bos bapak saya, bos kayaknya nggak bisa bos, masih seperti ini adik saya nggak udah nangisnya gitu kan. Kata si bosnya, ya udah besok nanti 2 hari setelah ini tunggu 2 hari aja dulu, kamu minumin dulu air sama cuci mukain aja air ke si Putri gitu. Ternyata masih juga seperti itu bos, gimana? Tunggu sampai 2 hari kata si ibunya. Oh ya udah kita tunggu lagi. Kan capek juga ya Kak, itu keadaannya saya masih sekolah juga, harus tidurnya juga pagi gitu kan, ngurusin adik saya juga, ibu saya juga, sampai gimana ini ya, harus kayak gimana lagi gitu ngadepinnya, ini lagi begini terus. Nah akhirnya 2 hari itu saya disuruh balik lagi ke Cibubur ini nih, tapi ke rumahnya si ibu itu langsung beramai-ramai nih, sama bosnya bapak saya dibawa. Udah ayo kita bawa ke rumah si ibu aja, sekalian diurut, kan namanya anak kecil kayak gitu mulu capek gitu ya Kak. Ya udah dibawa lah tuh ke sana. Masih nangis juga, diurut juga nangis juga. Terus mau gimana ya? Ya udah nih nanti saya kasih air 1,5 liter, lebih besar lah ibaratnya gitu ya. Biar nanti diminumin sama dimandiin ke adiknya katanya gitu. Terus kata saya, ini tapi nanti bener bisa bikin nyenyak tidur adik saya enggak gitu, enggak bakal diganggu lagi gitu. Ya insya Allah berdoa aja, kita kan ikhtiar gitu kan, udah ikhtiar kemana-mana kata bos bapak saya gitu. Ya udah berangkatlah saya pulang nih ya kan. Siasatinnya saya bilang sama ibu saya, daripada kita cuman berempat doang di rumah, gimana kalau malam itu tuh kita undang temen saya tuh yang biasa nongkrong di rumah, biar dia pada nginep di sini deh buat nemenin kita aja gitu mah, gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, coba suruh mereka di sini gitu, tidur di sini, mau nggak? Alhamdulillahnya pada mau. Emang rumah tuh sebenarnya rame terus sebenarnya gitu, tapi kan kalau malam itu nggak mungkin rame di rumah kan, takut ganggu tidur. Nah akhirnya ya udah pada di rumah, kita sediain cemil-cemilan, pada nonton TV, udahlah kita tidur gitu kan. Ada suara gerasak-gerusuk tuh di atas, gerasak-gerusuk, ya tuh ada lagi, nangis lagi adik saya itu tuh. Setelah dikasih air yang sama si ibu B ini udah agak nyenyak tidurnya, tiba-tiba diganggu lagi tuh di jam-jam 9-10, kita udah mau bener-bener pulas tidur, mau nggak mau itu jam 12 malam ibu saya akhirnya saya suruh ngungsi dulu ke rumah kakaknya yang wilayahnya nggak jauh dari rumah saya juga. Mah ke rumahnya Kak Evi dulu deh, buat nenangin kali di sana bisa tidur gitu kan si Putri. Ya dah nanti dianterin siapa yang mau nganterin? Akhirnya diantar lah sama teman saya nih ke rumah sepupu saya nih, dianterin ke sana. Udahlah kita tidur lah di rumah nih semuanya tuh sama adik saya tuh kan, yang cowok tidur. Kita pikir oh aman nih, nggak ada gangguan apapun, nggak ada suara apapun gitu kan. Tiba-tiba jam 3 atau jam 4 itu ibu saya balik lagi bawa daun bangle sama bangle-banglenya. Lah ma kenapa balik lagi? Ini digangguin lagi di sono, parah banget, diikutin Kak dia di sana. Ya Allah Put, ini gimana ya? Udah baca-bacaan aja, baca-bacaan. Akhirnya saya baca-bacaan dong, ayat kursi segala macam saya baca-bacain pakai tasbih, Allahu la ilaha illallah. Udah kayak gitu sampai tarik-tarikan tasbih saya sama adik saya. Adik saya ngomong, maaf ya Kak, ngomong anjing masa kayak gitu, sambil dilepas tasbih hancur berantakan. Astagfirullahaladzim Put, kok bisa ngomong kayak gitu? Sampai lari ke pojok kamar, di kamar ibu saya tuh ini pintu goyang sendiri. Itu tuh sosoknya di situ cuman kayak gitu Kak, gerak-gerak. Ya Allah itu di situ Kiki. Ya Allah itu siapa kata gitu. Ya Allah gimana nih? Alhamdulillah tunggu sampai subuh, bener-bener kita nunggu sampai azan subuh itu baru berhenti. Bener-bener udah selesai, adik saya udah
nggak nangis lagi, udah dimandiin apa pakai bawang segala macam, ada saya sampai basah kuyup. Kesian banget saya kalau ngeliat itu dulu. Nah di saat itu juga malam itu cobek itu tuh tiba-tiba kebanting sendiri. Cobek kan berat ya kak ya, cobek itu berat, tiba-tiba gobrak gitu. Kok bisa? Pikiran orang tua saya kan, mungkin kesenggol. Masa kesenggol apa mah? Cuman di situ tuh yang berfeeling, cuma feeling tuh hanya saya aja gitu yang punya feeling kuat gitu. Ini kenapa gitu kan. Terus akhirnya saya telepon lah, karena bapak saya belum pulang dari luar kota. Ditelepon lah bos bapak saya tuh, saya telepon, bos ini masih seperti ini Putri, bagaimana ya bos? Ya udah nanti tunggu bapak kamu pulang ya, nanti kita datang ke sana sama bapak kamu gitu kan. Sambil nunggu orang tua saya pulang nih dari luar kota, terus saya tiba-tiba dimimpiin lagi nih sama sosok kakek ini nih, kakek ini sosok itu, tapi di dalam sawah yang penuh banyak ilalang gitu. Saya lari dikejar-kejar sampai saya baca bismillah kayak rap-rapan lagi gitu kak. Astagfirullah. Tapi itu saya masih kuat, masih bisa gitu bangun lagi gitu tanpa harus dibangunin sama orang tua saya tuh kan. Alhamdulillah kata saya. Saya bilang sama orang tua saya, mah kayaknya udah nggak beres nih, kita harus bener-bener tahu ini apa penyebabnya si Putri ini, karena udah mau hampir sebulan kak kita ngalamin kayak gitu, capek juga kan, capek banget. Akhirnya kata bos bapak saya telepon, bos ini Putri masih kayak gini nih kondisinya, gimana ya bos? Ya udah sekarang intinya kita nunggu bapak kamu pulang baru kita urusin semuanya katanya gitu. Nah bapak saya pulang saat itu nggak langsung pulang, langsung ke Cibubur dulu kan, ke rumah bosnya tuh, manggil yang kayak kalau dulu tuh tahun itu kayak pemburu hantu gitu kak, 3 orang itu. Tapi kan kita nggak di shot gitu kan, cuman kayak pribadi aja dipanggil. Datanglah 3 orang, tapi saya ditelepon sebelum dia datang ke rumah itu saya ditelepon, tolong yuk kamu nanti mandi air kembang 7 rupa, tapi dalam 1 ember itu nggak boleh ganti air. 1 ember itu beramai-ramai sama 1 keluarga deh, pokoknya sekeluarga itu mandi. Saya, adik saya 2 orang, ibu saya berempat udah mandi semua, keluar dari rumah, jangan di dalam itu bapak saya pulang. Di dalam itu cuman ada bapak saya yang 3 orang pemburu hantu ini sama bosnya, sama 2 orang abangnya ibu saya yang nginep di rumah waktu itu kan. Datanglah dia kan, ini lampu ruangan dimatiin. Sosok tersebut itu dirasukinlah ke dalam tubuh orang yang bisa ini. Itu semua suara langsung berubah kak. Suaranya tuh kayak suara kakek-kakek. Dia bilang, lo kurang ajar lo katanya. Kurang ajar kenapa ya? Kata bapak saya gitu kan, nggak sambil kayak gini-gini kan. Lo kurang ajar beli rumah nggak tahu menau langsung dibeli aja katanya gitu. Kenapa ya pak sebelumnya? Bisa dijelasin gitu kan. Lo tahu nggak, kata bapak saya dibilang gitu, lo tahu nggak ini rumah yang lo beli samping depan itu kuburan gue sama istri gue, kata dia gitu. Ngomongnya tuh bahasanya kayak gitu kan. Saya nggak tahu mbah, ngomongnya bapak saya, mbah saya nggak tahu mbah, saya minta maaf gitu kan, kalau saya salah saya minta maaf gitu kan. Iya makanya gue ganggu tuh anak lo, katanya begituin. Terus saya juga kaget dong, saya denger di luar, saya cuma bisa denger karena kan saya di luar posisinya nungguin. Kata bapak saya, terus saya harus bagaimana? Lo tahu nggak, katanya, ini tuh gue panas. Kenapa? Karena ternyata selama saya di Jogja itu bapak saya mindahin mindahin ayat qudsi sama lafaz Allah Muhammad itu di sebelah sini tempat kuburannya dia. Tadinya kan di situ kan kayak simbal-simbal, kayak barang-barang antik gitu dipajang orang tua saya, ternyata dipindah posisi aja. Situlah emang mulainya. Jadi itu saya kan emang nggak tahu juga kenapa penyebab, ternyata dari situlah. Terus itu juga tuh pot
ditaruh pot segede-gede gitu, katanya berat kayak gitu. Itu tahu nggak apa? Itu kuburan bini gue katanya. Istrinya dia. Pokoknya ada Nyi namanya. Nyi gitu kalau nggak salah. Ternyata itu dia kuburan abad, udah lama bukan tahunan lagi, abad nenek moyang. Terus jadi saya harus gimana, kata bapak saya gitu. Saya mohon maaf sebelumnya, kata bapak saya, kalau saya salah. Emang saya juga nggak tahu kalau itu ternyata kuburan gitu kan. Ya udah akhirnya, ya udah sekarang gini, saya minta dikuburin yang layak. Caranya gimana mbak gitu kan? Caranya digempur tuh tembok katanya gitu. Tembok dibolongin, diambil res-resannya, ditaruh di kain kafan, kain putih. Nanti kuburinya sebelum matahari terbit. Oh iya baik mbak, kata bapak saya gitu. Iya baik mbak, nanti saya laksanakan katanya gitu. Sekarang saya mohon jangan ganggu keluarga saya lagi ya, saya mohon gitu, kata bapak saya. Iya, ya udah sekarang gimana maunya? Saya minta maaf kalau saya juga salah katanya. Abis gimana, gue cuman bisa ngunjukinnya ke anak lo doang tuh, yang lain nggak bisa. Kalau saya kan cuman lewat mimpi aja kan dikasih taunya tuh kak, mimpi aja. Kalau buat kayak diganggu tuh yang lain nggak bisa ditempel, cuman adik saya yang kecil ini doang nih yang bisa ditempel sama dia. Ya udah. Akhirnya besok paginya saya sebelum subuh saya udah nggak bisa tidur banget. Itu juga saya juga yang feeling, ini udah mau subuh cepet kata saya gitu kan. Akhirnya om saya lah tuh buru-buru ngambil martil sama linggis nggak juga bisa tuh tembok digempur, nggak bisa. Akhirnya minta kampak, nih gue disuruh kata om saya gitu kan, disuruh ambil kampak biar lebih kenceng katanya gitu. Udah ambil lah kampak, beruntungnya ada kampak keadaannya di situ kan. Kampak diambil, digempur, alhamdulillah diambil lah res-resannya, diikat lah di kain kafan itu. Balik lagi ke yang kuburan istrinya pun juga seperti itu, digempur juga. Ayolah kita cepetan sebelum sampai matahari terbit nih, kita harus buru-buru kubur. Akhirnya dikubur di tempat kuburan yang layak sama orang tua saya. Dibawalah sama om saya sama bapak saya yang ngurusin itu dah, kayak gitu kak. Akhirnya adik saya tuh kita tuh bener-bener bisa tidur nyenyak di saat itu. Tidur bener-bener yang lepas banget, kagak ada nangis, nggak ada gangguan apapun, alhamdulillah. Setelah itu kan saya juga sempat diliatin juga kan kayak sosok kakek-kakek gitu kan di situ. Mungkin kayak tanda dia kayak mengucapkan rasa terima kasih atau gimana gitu ya. Alhamdulillahnya dia udah ditempatin yang layak gitu, pindahin yang layak. Ya udah, saya ngomong loh sama ibu saya juga bilang, mah kayaknya tadi si kakek itu juga nampakin ke Yuli deh katanya gitu. Nampakin apa? Kayak sosok itu ada di depan kamar duduk ngeliatin aja udah. Nah akhirnya bapak saya memutuskan untuk pindahlah dari rumah itu. Karena udah nggak nyaman juga sama lingkungan sekitar kan. Padahal rumah itu setelah abis adik saya kejadian itu dibangun lagi, diatasin lagi, udah jadi juga. Tapi ternyata mungkin orang tua saya nggak cocok, lingkungannya kurang baik, ya udah pindahlah. Nah di saat mau pindah, semua kita udah pada mau pindah, ibu saya tiba-tiba ngelihat sosok kayak asap gitu, terbang gitu kan. Nah di saat itulah ibu saya kayak dikasih amanah atau apa nggak ngerti. Di saat itu ibu saya besokannya tuh bisa kayak ngelihat orang, bisa ngeramal gitu, bisa sampai sedetil itu jelas. Nggak ngerti lagi, mungkin karena emang dikasih apa gitu, nggak ngerti deh saya juga. Ya intinya sih kalau pengen beli rumah gitu ya, harus dilihat dulu seluk-beluknya, jangan main beli aja gitu kan. Apalagi kalau ada tanah sedikit gitu, dihabisin aja deh gitu kan. Kayaknya apalagi kita belum tahu asal muasalnya itu
dari mana. Takutnya kan seperti yang kejadian yang saya alamin itu aja sih. Oke, diminum dulu Kak. Silakan. Nah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Kak Yuliani ini saat di rumah nenek dulu ya, terus kemudian pindah dan ternyata situ banyak gangguan lah gitu kan. Nah, emang sepakat juga sih sama Kak Yuliani ini yang tadi ketika mau beli rumah, beli sewa rumah, kita harus tahu dulu seluk-beluknya. Logika seluk-beluknya ini adalah sertifikatnya kayak gimana, gitu kan. Apakah itu rumah bermasalah, apakah itu rumah sengketa, kan sekarang kan banyak banget ya kasus ya. Ada yang mungkin teman-teman semua KPR udah lunas, ternyata sertifikatnya nggak keluar gitu kan. Itu logika, ngedemarkan logika dulu deh gitu kan. Terus kemudian misalkan ketika teman-teman semua udah beli rumah, tahu-taunya baru sebulan 2 bulan ditagih sama apalah gitu yang ngakunya saya yang punya sertifikatnya dan sebagainya gitu kan. Terus juga masalah rumah mah emang cocok-cocokan kan ya. Iya benar. Ada yang mungkin budgetnya cocok tapi rumahnya kayaknya kurang. Ada yang budgetnya cocok, rumahnya cocok juga. Ada yang rumah cocok, budgetnya nggak cocok gitu kan banyak juga. Nah kira-kira nih Kak, penyebab yang pas di rumah mana tuh yang ada kuburannya tuh? Itu kira-kira penyebabnya karena ada kuburan itu apa gimana itu? Ya karena ada kuburan, karena bapak saya kan beli tanah. Di tanah kanan, kiri, depan. Nah ternyata yang dibeli itu ternyata kuburan. Bekas kuburan dulunya sepasang suami istri. Iya. Oh, sempat nanya atau dapat info Kakak itu meninggal tahun berapa itu? Itu dia bilangnya abad, bukan tahun lagi Kak, abad. Abad, berarti udah lama ya? Oke, nah terus kan Kakak nih sering banget dimunculin sosok kakek nih, gitu kan. Nah menurut Kakak tuh kakek-kakek itu kan ada juga yang bilang katanya luhur, ada juga yang bilang katanya sesepuh dan sebagainya. Menurut Kakak sendiri tuh siapa itu? Saya juga kurang paham Kak. Kayaknya juga ya kayak nenek moyang gitu sih, kayak sosok kakek-kakek sesepuh gitu. Nah sempat ngomong nggak tuh ke Kak Yuliani itu? Enggak. Cuman ngomong kayak ibaratnya kayak kita dikasih arahan aja sama dia. Nggak ada omongan, nggak ada apa. Misalkan jangan ini, jangan itu, enggak? Enggak. Oke, jadi misteri juga tuh sosok kakek tuh siapa gitu ya? Oke, yang dimimpin tuh siapa aja tuh dalam satu keluarga tuh? Sama saya. Yang lain enggak? Enggak ada. Makanya tuh yang berawal dari feeling itu saya. Yang minta bawa adik saya ke orang bisa itu saya. Nah, terus yang kata orang biasa tuh sosok yang ganggu itu siapa tuh? Apa sih yang kuburan itu apa gimana? Iya, ternyata yang digambarin sama om saya itu ya benar suami istri. Perempuan sama laki-laki. Meninggalnya kenapa sih Kak dia? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Oke, nah kan biasanya kalau kita mau pindah rumah kan ada feeling-feeling tertentu tuh. Misalkan kayaknya kurang seret, kayaknya kurang gimana. Ada feeling tersendiri gak dari diri sendiri Kakak? Ada. Gimana kayak tuh? Ngerasa hawanya panas aja, nggak enak. Bawaannya kayak pengennya berantem aja di rumah itu tuh, nggak ada rasa kedamaian gitu Kak. Di dalam rumah itu tuh nggak ada. Kita tuh nggak, kayaknya tuh maunya bawaannya berantem aja. Biasanya kan rumah itu kan bawa kedamaian, kenyamanan gitu ya. Apalagi kalau capek-capek apapun itu, ketika balik rumah tuh ya udah lepas capeknya gitu kan ya. Biasanya kan begitu, tapi ini malah justru berantem. Sebaliknya. Oke, nah terus kayak kemudian ada aja masalah-masalahnya gitu. Masalah-masalah sepele gitu ya. Sepele jadi tapi digede-gedein gitu ya. Oke. Nah terus kemudian kan ada pemburu hantu nih, ya kan ada tiga pemburu hantu. Nah, yang dimaksud pemburu hantu tuh kayak gimana tuh Kak? Kalau boleh lebih tahu lagi tuh? Iya kayak orang bisa gitu. Ya kan? Iya enggak, maksudnya gimana? Pemburu hantu tuh kan yang dulu ada di TV tuh. Oke. Itu kan pernah ada di TV tuh. Judulnya Pemburu Hantu. Nah itu dia yang pernah shot di situ. Pernah shot di situ katanya. Apa kata si pemburu hantu itu tuh? Ya, menurut penerawangan dia? Iya itu karena bapak saya beli kuburan itu, rumah itu dia merasa terganggu. Yang dilihat sama pemburu hantu ada sosok-sosok yang lain gak itu? Nggak ada, itu aja. Itu aja. Berarti menurut Kakak sendiri yang sosok paling ngeganggu ya itu, dua itu. Gua itu. Perwujudannya mungkin
kadang ganti apa kan jin kan bisa berkamuflase tuh. Iya. Mungkin ya kita katakan jin lah ya itu ya, jin yang menyerupai ya dua sosok suami istri meninggal di situ gitu ya. Oke. Setelah kejadian tersebut kakak ngerasa gimana? Ngalamin itu, apakah itu harus hal pertama kali? Pertama kali yang saya pernah alamin dan yang paling horor menurut saya. Yang paling horor dalam hidupnya kakak ini gitu kan. Nah, terus kan kemudian si kakek nih, sosok kakek aja gitu bilang ya, karena itu bukan kakek beneran gitu kan, jin lah yang berarti yang minta sate kambing. Iya. Itu kayaknya kayak genderuwo gitu kok. Hitam putih. Sempat bilang lagi nggak, bubunya yang kecap. Iya, saya nggak mau bumbu kacang, saya saya nggak mau bumbu kecap, bumbu kacang gitu kan. Kacangnya kacang mede gitu. Oke, beruntung es teh manis. Ngelunjak nih gitu kan. Iya, sempet nggak percaya saya juga. Iya. Tapi itu emang bener-bener, kalau manusia kan nggak mungkin lah menghabiskan sate 20 tusuk sampai berapa detik, nggak menit lagi kak, detik. Masih tadi berapa tusuk tadi? 20. Itu sate kambing murni apa? Murni. Makanya 20 saya tusuk. Astagfirullah, mentah gitu. Oh, belum dibakar. Oh, kirain dibakar. Kalau minta dibakar mah mending buat kita sendiri ya kan? Iya, makan. Enak banget loh ya kan? Iya, gue jarang makan sate, lo lagi gitu kan. Oke. Nah, terus ada pertanyaan titipan nih kak. Nah, sempet ngira disantet gak sih? Nah iya, sempet ngiranya tuh kiriman orang paket. Kiriman apa dulu nih? Guna-guna gitu. Kirain orang tua saya tuh, kayaknya nih ada yang ngirim nih gitu kan. Sampai kayak gini terus soalnya, apa ya, ada yang iri, ada yang syirik gitu kan. Tapi kok begini banget gitu kan. Tapi di saat kita dimintain petunjuk dari yang orang bisa ini, nggak ada yang menuju ke sana. Nggak ada yang pemburu hantu ini. Iya. Nggak ada yang bahwasanya ini disantet, ini dikirimin, ini diguna-guna, ini diteluh, gitu kan ya. Oke. Terus kan rokok juga tuh. Iya. Rokok dihabisin nggak tuh? Dihabisin. Rokok filter apa rokok apa? Rokok api. Kretek. Yang minyak jinggo itu. Oh, minyak jinggo yang baunya gitu, yang ada baunya itu ya. Oke, dia minta cuma sebungkus. Waduh. Makanya saya kaget lah. Sebungkus. Itu beneran diminum, diisep sama dimakan. Tapi untungnya nggak ada. Ada satu kopi juga dia juga. Kopi apa kak? Kopi pahit. Oh, kirain ini americano. Americano lejatos gitu kan. Oke. Terus beberapa gangguan kenapa kakak malah memilih untuk pemburu hantu tapi bukan ke ustadz ataupun kiai kak saat itu, saat ngalamin kejadian. Kenapa? Iya, saya juga kurang ini ya. Itu kan spontanitas aja kan. Orang tua saya juga udah kan ke yang di Cibubur itu kan sosoknya ibu-ibu haji juga kan. Jadi kan kita cuman ngikutin alurnya aja kak, cuman bilang, Ma tolong cariin yang bisa gitu kan. Ya udah. Yang bisa apa dulu? Yang bisa ngeliat gitu ya. Ini kakak ngeliat juga. Yang bisa ngobatin, yang indigo lah ibaratnya gitu. Oke. Nah kan ada juga tuh sistem ruqyah tuh. Iya ruqyah. Ruqyah rumah itu gitu. Sempet gak? Enggak sempet. Atau mungkin di pengajian? Pengajian udah. Sempet juga udah ada pengajian rumah, pengajian adik saya, cukur rambut, udah pernah sering pengajiannya. Tapi tetap masih ada gangguannya ya. Oke. Nah terus satu lagi nih, pertanyaan dari si Tika nih, udah habis uang berapa berobat ke orang bisa? Nah pasti kan ada uang-uangnya tuh, udah pasti, ya kan? Nggak mungkin dong. Materinya. Buat rokok aja, dikasih rokok beneran, pulang tuh lama tuh. Pak, udah kelar pak? Udah. Rokok ya kan? Udah pak, nih udah silakan pak pulang. Ya sih gitu kan. Tetap ada. Maksudnya ada uang amplop kan gitu pasti kan. Pasti ada, cuman itu kan yang lebih paham urusannya orang tua saya.
Oke. Karena saya kan lagi tuh masih sekolah lah. Oke, kira-kira Kak, range berapa? Ada jutaan nggak? Kita nggak usah sebutin nominalnya, tapi maksudnya jutaan apa ratusan gitu. Dari keseluruhan mungkin Kakak manggil beberapa orang bisa gitu Kak. Iya, Kira-kira? ya jutaan juga ada kayaknya. Jutaan kali kan ya. udah waktu sebulan tuh lama, lumayan. Udah berapa kali ini kan? Nah, kan kata orang bisa begini-begini, ketika di orang bisa, ya kan, berarti ketika ada masalah, kelar. Karena Iya, orang bisa. Tapi pas habis orang bisa itu datang, kelar gak tuh masalah? Enggak. Enggak, berarti bukan orang yang nggak bisa. Iya. Iya kan? Maksudnya, Iya kan? iya. Gitu ya, oke. Nah, terus satu lagi deh nih, ya kan? Dulu emangnya rumahnya tuh bekas apa itu? Rumahnya penjual nasi uduk. Oh, rumahnya penjual Nasi uduk. nasi uduk. Oke, dan apa namanya, beli itu udah dalam kondisi kayak gitu apa udah Enggak, renovasi tuh? Renovasi. Udah renovasi, tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi kan dari situ kita tahu ya, dulunya bekas ini direnovasi, pindah tangan ke ini, pindah tangan ini gitu ya. Jadi kita tahu kan, ketika ada masalah kan, amit-amitnya bisa tahu. Sebelumnya ini gimana nih, saya baru nempatin loh gitu kan ya. Oke, Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya Kak, kira-kira Kakak punya pesan gak nih Kak untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Kak? Ya, pesannya sih Sate kambing. boleh. Rokok. Pesannya ya kita harus hati-hati, lihat-lihat dulu kalau mau melakukan apa gitu kan, mau kayak jual, kayak beli rumah gitu kan, lihat-lihat dulu seluk-beluknya seperti apa gitu. Ya, supaya nanti pas sudah nempatin nggak ada masalah, Iya, nggak ada yang berkaitan masalah. dengan hukum gitu Hukum, kan. ya. Kalau gaib mah itu Pasti ada sepertinya. ya pasti setiap tempat kan Iya, pasti ada jin iya. gitu kan. Kamar mandi bahkan di sini juga gitu kan, dimanapun pasti ada gitu kan. Tapi yang terpenting itu kan hukum kan Iya, ya. hukum. Karena kan negara kita kan negara hukum gitu kan. Hukum yang mana? Oh, salah. Hukum yang bersalah gitu kan. Yang nggak bersalah jangan dihukum. Seperti negara mana? Konoha. Bukan Indonesia, gitu. Konoha gitu. Indonesia hukumnya mantap dah. Oke, yaudah. Gue rasa cukup pada video kali ini, dan kita doakan semoga Kak Yulian ini sehat selalu Kak ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Yulian ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau sewa rumah, pindah rumah, atau beli rumah gitu kan. Tapi ya ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, makasih banyak Kak ya. Saya juga makasih banyak ya, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.